Salam sehat, mahasiswa Indonesia. Salam bergabung khususnya untuk mahasiswa program studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Hari ini kita bersama untuk melaksanakan perkuliahan kedua mata kuliah Filsafat Dasar dan Sejarah Pemikiran Modern. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bahasan yang cukup menarik sebenarnya, yaitu filsafat abad pertengahan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelumnya, mengingatkan kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu bahasan tentang filsafat Yunani klasik, bahwa tokoh-tokoh besar seperti Thales, Heraclitus, Socrates, Plato, Aristoteles itu sudah menetapkan sebuah atmosfer akali, kemampuan berpikir manusia, membangun kesadaran tentang ruang dan waktu, yang kemudian di situ membangun juga jalan tengah atau kebenaran objektif dan kebenaran keyakinan, yaitu idea, dunia idea. Memasuki abad pertengahan ini, ada banyak hal yang harus saya sampaikan secara khusus. Ini adalah kita mempelajari tentang filsafat, tentang sejarah. Tidak bermaksud menyinggung siapapun dan apapun. Kenapa begitu? Karena banyak hal sensitif dalam bahasan ini. Abad pertengahan, filsafat abad pertengahan. Secara kesejarahan, terhitung mulai abad pertama sampai ke abad 15. Tapi kita coba tarik mundur. Itu ada kronologi pemahaman yang tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan mitologi, dunia politeisme di Yunani kuno. Kemudian kebangkitan, embrionalnya kebangkitan rasionalisme di Yunani klasik. Kemudian ketika masuk kita ke filsafat abad pertengahan, maka ada beberapa yang bisa kita rentang karakteristiknya sehingga nanti ini menjadi cerita yang kronologis dan bermakna. Memahami filsafat abad pertengahan, tentunya filsafat Yunani klasik harus diperhitungkan. Ada apa di filsafat Yunani klasik dan ada apa di filsafat abad pertengahan? Ternyata ada yang berbeda, di mana indikasi menurunnya minat masyarakat pada filsafat Yunani klasik karena munculnya satu Mesias yang membawa konsep monoteisme atau satu Tuhan. Dan itu perjuangannya panjang, hampir 3 abad untuk diterima menjadi agama kerajaan. Tapi setelah diterima menjadi agama kerajaan, inilah awal masalah yang terjadi. Agama Kristen menjadi agama kerajaan, didukung oleh para bangsawan, didukung oleh masyarakat level menengah atas atau bourgeois dan semacamnya, akhirnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Perkembangan berikutnya bukan raja, bukan kaisar yang berkuasa, tapi justru gereja yang berkuasa. Dan inilah awal yang disebut abad ke-8 karena dengan kekuasaan tunggal dominan gereja itu, segala aturan itu ditentukan oleh gereja. Dan kemudian benar dan salah itu juga yang menentukan gereja. Apa yang terjadi selama 15 abad itu, hampir 1500 tahun itu, dunia ilmu pengetahuan atau dunia pemikiran manusia benar-benar terhenti. Kenapa terhenti? Ada dogma yang lumayan terkenal, yaitu credo ut intelligam. Apa maksudnya? Saya percaya, maka saya mengerti. Percaya apa? Percaya Tuhan. Apa artinya iman? Berarti pengertian manusia, rasionalitas manusia, berpikir manusia harus di bawah kuasa iman. Nah, kemudian akhirnya merembet ke pengetahuan, perkembangan pengetahuan, bahwa mereka punya keyakinan imanlah yang melahirkan pengetahuan. Bukan akal melahirkan pengetahuan, tapi iman melahirkan pengetahuan. Nah,
dari kuasa gereja yang sedemikian itulah selama 1200 tahun hampir-hampir tidak ada penemuan, hampir-hampir tidak ada perkembangan keilmuan khususnya di daratan Eropa, terutama daerah Yunani Romawi sana. Nah, ini indikasi bahwa ketika kekuatan iman pada satu peradaban dan itu dominan, maka seakan-akan kehidupan berhenti. Maka jangan heran kemudian abad itu disebut abad pertengahan, karena seakan-akan ada kekuatan besar yang berdiri menghalangi jalan, berdiri di tengah-tengah jalan, berdiri di tengah-tengah pintu, sehingga orang mau keluar juga nggak bisa, mau masuk nggak bisa. Sebutan pertengahan bukan karena ini kehidupan manusia lalu setengahnya di situ, kemudian setengah lipatnya lagi, kemudian kiamat, nggak gitu. Tapi pertengahan artinya adalah suatu kekuatan yang menghalangi perjalanan peradaban manusia. Oke, dari cerita itu kita coba urai apa yang terjadi di balik itu. Kenapa nyampe abad pertengahan juga disebut abad ke-8. Kita tampilkan satu tokoh yang pertama yaitu Plotinus. Tokoh pertama yang juga dikagumi karena mampu menjawab pertanyaan Thales ya. Dari abad ke-7 sebelum Masehi, ketika kita mengikuti kuliah pertama, Yunani klasik, kita kenal namanya Thales yang mempertanyakan alam semesta. Dan ini dijawab oleh Plotinus bahwa bahan dari alam semesta ini adalah Tuhan. Maksudnya apa? Causa prima, eksistensi atau keberadaan yang menyebabkan alam semesta ini ada adalah Tuhan. Maka konsep itu selanjutnya disebut konsep emanasi. Artinya segala sesuatu adalah pancaran dari Tuhan. Dasar yang sebenarnya sangat luar biasa. Karena mampu menyempurnakan kesadaran manusia bahwa kita berada dalam alam semesta memiliki garis vertikalitas, garis pancaran dari Tuhannya. Nah, ajaran Plotinus ini sebenarnya adalah banyak terinspirasi oleh Plato di Yunani klasik ya, karena lebih berorientasi pada idea penggabungan antara kebenaran objektif dengan kebenaran keyakinan. Oke, sebagai filsafat bagus. Dan inilah yang kemudian berkembang sampai kemudian agama Kristen diterima menjadi agama kerajaan. Kemudian tokoh berikutnya adalah Agustinus. Ini abad keempat abad keempat Masehi. Ada persoalan khusus di era ini. Pada awalnya abad ketiga itu konsep atau filsafat Kristen di Romawi itu baik-baik saja. Dalam konsep yang sederhana, tidak banyak aturan dan semacamnya. Tapi ketika para penyebar agama Kristiani ini mulai memasuki wilayah Yunani, dia berhadapan dengan konsep Yunani klasik yang rasional. Maka akhirnya si Plotinus mengambil suatu strategi mereformasi, memformulasikan ulang konsep-konsep filsafat Kristen. Dalam kondisi itulah kemudian membuat statement. Statement apa? Bahwa sebuah kesadaran itu gabungan antara pikir dan jiwa, antara reason dan soul. Gabungan inilah yang menciptakan kebenaran. Jika kebenaran itu bersifat abadi, maka pikiran pun abadi, akal pun abadi. Tapi ketika di breakdown sedemikian detail, pertanyaan kembali ke Tuhan. Siapa yang abadi? Tuhan. Artinya pikiran manusia itu hanya bagian atau hanya izin dari kehendak Sang Maha Benar. Oke. Ini bisa diterima. Bahwa sebenarnya keabadian pikiran yang dimiliki manusia itu relatif. Yang benar-benar sempurna, yang autentik, yang absolut adalah kebenaran Tuhan. Jadi simpulan yang ingin disampaikan oleh Agustinus ini adalah tidak ada kebenaran abadi di dalam pikiran manusia kecuali kebenaran Tuhan. Alhasil benar dan salah, baik atau buruk tergantung Tuhan. Dan dalam konteks itu
Tuhan terwakili oleh gereja, terwakili oleh kuasa para pimpinan agama yang secara sosial juga didukung oleh kerajaan, kaum terpelajar, dan para borjuis. Sempurnalah posisi kekuatan Kristen pada saat itu. Lengkap, dia pada on top, nyampe bisa menentukan kebenaran. Ini ceritanya banyak bagaimana bentuk-bentuk pengakuan dosa itu bisa dibayar, maksudnya berbayar. Bangku gereja pada saat misa juga bisa dipesan. Dan itu yang namanya kekuasaan terlalu lama, kekuasaan terlalu panjang, kekuasaan di pemerintahan 30-an tahun aja meleset ya. Apalagi itu 1.200 tahun. Kemelencengan makin itu, dan posisi rakyat jelata makin tidak beruntung. Dan itu hampir-hampir tidak ada harapan bagi rakyat jelata. Inilah yang kemudian disebut dengan abad kegelapan. Rakyat kecil tidak ada harapan untuk hidup kecuali dalam cengkraman, ketakutan, disebut salah, disebut sesat, kemudian berisiko dibakar, disalib, dan semacamnya. Banyak cerita tentang itu, bagaimana orang berjuang dengan prinsipnya, kemudian harus dibakar, disalib karena dianggap sesat. Tapi ternyata 500 tahun kemudian direvisi namanya atau dikoreksi nama baiknya, kemudian mendapat sebutan santo atau santa. Banyak kasus itu terjadi. Ini bukan karena agamanya yang salah, tapi kekuasaan yang tunggal ini hampir-hampir tanpa oposan, tanpa partner. Sehingga kalau melenceng, makin besar kemelencengannya. Tokoh pemikir berikutnya di abad pertengahan adalah Anselmus. Orang suci pertama yang menyatakan credo ut intelligam. Artinya apa? Konsep itu mendahulukan iman daripada akal. Ini makin menguatkan kekuasaan gereja bahwa iman itu di atas segalanya, bahkan bisa menekan akal. Maka kalau kita tarik mundur ke belakang, seakan-akan ada dendam terhadap kekuasaan rasionalisme di era Yunani klasik. 3 periode ini kalau kita tarik benang merahnya, di saat Yunani kuno kita berhadapan dengan politeisme. Kekuasaan di tangan dewa diwakili oleh kaisar. Kemudian di Yunani kuno begitu, Yunani klasik kita ketemu dengan kekuasaan rasionalisme. Dan ini seakan balas dendam atas rasionalisme, yaitu menekan logika, menekan ilmu, menekan pikiran dengan sebutan iman. Dogma ini, dogma credo ut intelligam ini, bahwa iman lebih utama dari agama, ternyata memang berdampak bagus dalam pengendalian misionarisasi di sekitar Eropa, bahkan ke belahan dunia lain. Nah, kemudian tokoh, ya sebenarnya banyak tokoh, tapi hanya 4 tokoh yang utama. Yang terakhir saya sebut adalah Thomas Aquinas. Ini sudah hampir-hampir akhir masa abad pertengahan, yaitu sekitar abad 13. Thomas Aquinas muncul. Dia menyatakan bahwa hanya ada 2 kekuatan yang menggerakkan dunia ini, yaitu agama dan filsafat. Itu sudah mulai jauh. Yang akal tadi mulai jauh, diringkas, dikristalisasi menjadi filsafat. Semua realitas itu adalah hasil bimbingan Tuhan. Manusia pada dasarnya tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki pengetahuan apa-apa kecuali atas pancaran Tuhan, kecuali di bawah kuasa Tuhan. Tuhan tidak dapat dikenali dengan akal, tapi dengan iman. Nah, kemudian ada sisi lain yang membawa harapan bagi dari tokoh Thomas Aquinas ini, mulai menyeimbangkan antara akal dan iman. Kalau di abad sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya itu lebih menekankan posisi iman, nyampe akal benar-benar dikungkung, ditindih. Tapi di tokoh Thomas Aquinas ini mulai diseimbangkan antara akal dan iman, di mana jalur akallah yang membangun filsafat tentang perjalanan manusia menuju Tuhan. Sedangkan jalur iman adalah cara mengenali Tuhan yang didukung oleh akal. Jadi ini semacam kombinasi itu, sinergi antara akal dengan iman. Oke, rentang abad pertengahan
Yang disebut abad kegelapan ini memang menjadi pelajaran dunia, menjadi pelajaran peradaban manusia, bahwa sesuatu yang berkuasa terlalu lama, sesuatu yang didominasi satu ideologi, itu justru membawa kehancuran. Ini nanti bahasan ini akan makin jelas pasalnya, urutannya, ketika kita membahas tentang filsafat modern. Di mana ternyata di era modern itu juga memiliki trauma terhadap masalah iman. Sehingga jangan heran jika orang-orang modern lebih rasional dan tidak mau terikat dengan persoalan iman. Rentang perjalanan sudah kita urai, mulai Yunani kuno, Yunani klasik abad pertengahan, ada cerita, ada makna yang bisa kita tangkap, bahwa antara logika dengan iman emang harus jalan. Jangan sampai satu periode atau satu masa atau satu era dikuasai sebelahnya. Akan terjadi kehancuran bagi peradaban itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikut.